kita dipertemukan pertama kali dengan sepasang kekasih yang sedang mengobrol santai di area kolam renang. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa keduanya adalah penjaga kolam renang bernama Cindy dan Brad. Sayangnya, alih-alih pulang ke rumah masing-masing setelah jam kerja selesai, mereka berdua malah memilih untuk menghabiskan waktu bersama di atas perosotan. Tidak lama dari itu, seseorang datang menghampiri mereka dengan membawa golok, dan sepasang kekasih itu pun akhirnya harus kehilangan nyawa secara tragis. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sebuah SMA bernama Valley Hill Psych School berencana mengadakan acara kelulusan untuk murid angkatan 2018. Acara tersebut digagas oleh Alice, seorang alumni dari sekolah itu, dan lokasinya dipilih di sebuah tempat bermain air bernama The Wet Valley. Seperti acara kelulusan pada umumnya, seluruh murid terlihat sangat antusias untuk menikmati waktu bersama. Mereka tidak hanya berenang dan bermain air di tempat itu, tetapi juga berencana untuk menginap selama 3 hari penuh. Dalam cerita ini, kita akan lebih banyak mengikuti perjalanan seorang murid bernama Josh. Ia datang bersama 2 orang temannya, Chad dan Slim, yang bersama-sama membentuk sebuah grup band bernama The Blades. Tak lama setelah tiba, mereka bertiga dihampiri oleh seorang kakek bernama Kakek Carter yang memperkenalkan diri sebagai penjaga dan perawat di kolam renang tersebut. Dengan pengalaman kerja selama 35 tahun, Kakek Carter masih dipercaya untuk bekerja meskipun usianya sudah melewati batas pensiun. Beberapa jam kemudian, saat Josh sedang berlatih bersama teman-temannya, seorang gadis bernama Kim tiba-tiba datang menghampirinya. Ternyata, Kim adalah mantan pacar Josh yang kini bekerja sebagai pengawas kolam renang di tempat itu. Namun obrolan singkat mereka membuat pacar Kim saat ini, Tommy, merasa cemburu melihat kejadian tersebut. Scene kemudian beralih ke ayah Josh, Michael, yang sedang menerima telepon dari anaknya. Dalam percakapan itu, Josh meminta ayahnya untuk datang ke kolam renang dan menyaksikan penampilannya sebagai pengisi acara. Di saat yang bersamaan, murid-murid lain terlihat sangat menikmati wahana di tempat itu, terutama perosotan yang terkenal karena ukurannya yang tinggi dan panjang. Sejauh itu, semuanya masih berjalan dengan baik. Namun, belum sampai setengah hari, beberapa murid nakal mulai bermain perosotan sambil membawa minuman keras. Hal itu membuat pemilik kolam renang, Paul, terpaksa turun tangan untuk menangani situasi tersebut. Akibat ulah mereka, kolam renang menjadi kotor, dan kakek Carter harus membersihkan pecahan beling yang berserakan di dalamnya. Di sore hari, Kim dan Tommy kebetulan melewati tempat Josh sedang duduk bersama Chad dan Slim. Melihat kesempatan itu, Chad dan Slim langsung memanggil Tommy dengan alasan memintanya untuk mencarikan gulungan kabel. Tentu saja itu hanyalah cara agar Josh bisa berduaan dengan Kim. Tanpa sepengetahuan Tommy, Kim dan Josh pergi mencari tempat yang sepi untuk menghabiskan waktu bersama secara diam-diam. Sementara Tommy masih menunggu dan mulai bertanya-tanya soal keberadaan Kim. Di tempat lain, Michael sedang menjalani makan malam bersama seorang wanita bernama Priscilla. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa Priscilla adalah istri dari Paul, pemilik kolam renang The Wet Valley. Sedangkan Michael sendiri diketahui sebagai seorang pria yang memiliki kekayaan cukup besar. Namun, isi pembicaraan mereka masih belum sepenuhnya jelas pada saat itu. Singkat cerita, Josh yang sudah selesai menghabiskan waktu bersama Kim langsung bergabung kembali dengan teman-temannya untuk bersiap tampil. Malam itu, Kim terlihat menikmati penampilan Josh di atas panggung seolah tidak ada yang terjadi, sementara Tommy berada di dekatnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah berlangsung. Ayah Josh, Michael, juga hadir malam itu bersama Priscilla untuk menyaksikan penampilan tersebut. Situasi berubah ketika salah satu murid merekam kegiatan Kim dan Josh, lalu menyebarkannya di grup obrolan. Tommy yang melihat video itu langsung berlari ke atas panggung dan menghajar Josh di hadapan banyak orang. Pada malam yang sama, Priscilla juga memergoki suaminya, Paul, sedang berselingkuh dengan Alice, sehingga suasana semakin kacau. Tidak lama dari itu, Josh yang sedang berjalan bersama Chad dihampiri oleh ayahnya sendiri. Michael bertanya kepada Josh mengenai kemungkinan untuk membeli kolam renang tersebut. Tanpa mereka sadari, Alice menguping percakapan itu dan langsung mendatangi Paul untuk memarahinya karena dianggap sedang bernegosiasi untuk menjual tempat tersebut. Paul menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menjual kolam renang itu karena hanya dari situlah sumber penghasilannya, meskipun ia mengucapkan hal itu dalam keadaan mabuk.
Beberapa jam setelah itu, seluruh murid sudah beristirahat dan tidak ada seorang pun yang terlihat di luar. Namun diam-diam, seseorang sengaja membongkar salah satu perosotan dan memasang 2 batang besi tajam di dalamnya. Keesokan harinya, Michael yang sedang berkeliling meninjau lokasi ternyata diikuti oleh seseorang yang tidak dikenal. Ia ditembak di kakinya menggunakan pistol, lalu diseret dan dikurung di dalam gudang. Di dalam gudang itu, ternyata sudah terdapat jasad Cindy dan Brad, 2 orang penjaga kolam renang yang menjadi korban pertama di awal cerita ini. Sin kemudian beralih ke Tommy yang diketahui sudah dipecat dari pekerjaannya dan juga telah putus dengan Kim. Kakek Carter menghampirinya dan menyampaikan bahwa Kim sudah tidak peduli lagi dengannya. Namun Tommy tetap berpikiran positif dan masih menyimpan perasaan terhadap Kim. Saat jam makan siang selesai, kakek Carter kembali menjalankan tugasnya dengan mengalirkan air dari atas ke bawah melalui perosotan. Tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa 2 batang besi tajam sudah terpasang di dalam salah satu perosotan tersebut. Terlebih lagi, Priscilla selaku pengurus kolam renang justru tidak mengawasi kondisi wahana dan malah menghabiskan waktu bersama Slim. Menjelang sore, seluruh murid terlihat sangat antusias mengikuti sebuah perlombaan berhadiah $500. Setiap tim akan saling beradu kecepatan dalam meluncur dari atas hingga ke bawah perosotan. Josh langsung membentuk tim bersama Chad, namun Slim tidak kunjung muncul hingga saat itu. Sebagai gantinya, Tommy yang datang secara mendadak diminta untuk bergabung, meskipun ia sudah tidak lagi berstatus sebagai karyawan di sana. Saat menunggu perlombaan dimulai, Tommy memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dari salah satu perosotan. Ia menemukan lubang kecil di bagian bawah perosotan tersebut, beserta serpihan plastik yang terlihat seperti sengaja dilubangi oleh seseorang. Tommy langsung berusaha memberitahu semua orang bahwa perosotan itu tidak aman untuk digunakan. Sayangnya, tidak ada satupun murid yang mau mendengar perkataannya, mengingat Tommy dianggap sebagai orang yang sudah merusak suasana belakangan ini. Untuk memastikan perlombaan berjalan lancar, Priscilla berkomunikasi terlebih dahulu dengan kakek Carter yang berada di bawah melalui walkie-talkie. Tidak lama dari itu, perlombaan pun dimulai. Tommy yang masih berusaha untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya malah didorong oleh salah satu murid ke dalam perosotan. 3 orang murid perempuan yang meluncur di perosotan nomor 3 menjadi korban pertama dari jebakan itu. Dari sisi bawah, perosotan tersebut mengalirkan air berwarna merah disertai potongan tubuh yang membuat seluruh pengunjung panik dan ketakutan. Kakek Carter yang menyaksikan kejadian itu langsung terkejut hingga kakinya terkilir, sementara Tommy yang terjatuh ke dalam perosotan sebelumnya ternyata berada tepat di perosotan yang sudah dipasangi besi tajam, sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berharap tidak ada yang meluncur dari atas. Kakek Carter yang sudah sadar sesuatu sedang terjadi langsung mencoba menghubungi Priscilla melalui walkie-talkie untuk menghentikan perlombaan. Namun anehnya, alat itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Priscilla yang berada di atas justru tidak mendengar apapun dan malah menantang Paul untuk ikut berlomba. Alhasil, 3 tim kembali meluncur, termasuk Paul yang berada di perosotan nomor 3. Josh yang menyadari bahaya langsung menaiki perosotan dan memanggil semua orang untuk berhenti. Paul langsung melepaskan pegangannya dan menahan diri agar tidak meluncur. Namun 2 orang wanita lainnya sudah tidak bisa diselamatkan, termasuk Tommy yang terdorong dengan keras oleh aliran air. Kakek Carter kemudian menyuruh Chad dan Kim untuk segera mematikan pompa air yang berada di dalam gudang. Saat Kim masuk ke dalam gudang, ia terkejut menemukan jasad ayah Josh beserta jasad rekan kerjanya di sana. Di saat yang bersamaan, aliran air yang terlalu deras membuat Paul tidak mampu menahan dirinya lebih lama dan ia pun akhirnya menjadi korban dari tragedi di kolam renang itu. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Josh diberitahu bahwa ayahnya telah meninggalkan beberapa warisan. Namun ada satu hal yang belum terselesaikan, yaitu surat transaksi pembelian kolam renang The Wet Valley senilai $20 juta. Kematian Paul dalam insiden itu membuat Priscilla menjadi satu-satunya pihak yang menerima uang tersebut. Film ditutup dengan senyum tipis dari Priscilla yang terlihat tanpa beban. Dari keseluruhan cerita ini, pelaku di balik semua kejadian adalah Priscilla. Ia sudah merancang semuanya sejak awal, mulai dari mendekati Michael untuk membeli kolam renang, menyingkirkan suaminya sendiri agar hak kepemilikan berpindah ke tangannya, hingga sengaja mematikan walkie-talkie agar perlombaan tidak terhenti. Pada akhirnya,
akhirnya, ambisi dan keserakahan memang bisa mendorong seseorang untuk mengorbankan banyak nyawa yang tidak bersalah hanya demi keuntungan pribadi.